Selamat datang di channel Rangkaian Kata. Pada video ini, akan menyajikan kata-kata motivasi dari ulama-ulama terkenal di Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Syukurilah semua yang diberikan Allah. Jika kau masih hidup bersyukurlah, masih melakukan amal saleh. Jika kau mati tetap bersyukurlah, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah, karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini, jangan bangga dan sombong karena ia juga hanya sementara. Petik 2. Hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita bahwa 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah ridai. Kalau dengan memiliki motor dan mobil bertambah ketaatan kita kepada Allah, maka itu adalah rezeki. Tapi kalau dengan kendaraan itu menjauhkan diri dari Allah, dipakai untuk pergi ke tempat maksiat, maka itu adalah laknat dan azab. Hati-hati. Apapun yang terjadi, Islam akan tetap ditolong Allah. Yang menjadi masalah adalah, apa yang telah dan akan kita lakukan untuk Islam, demi untuk menolong diri kita di dunia dan akhirat nanti. Jangan jawab dengan lidah, karena lidah terlalu mudah untuk berkata-kata. Tapi, jawablah dengan perbuatan. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang. Dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini, kecuali Allah Ta'ala. Kalau engkau sudah menikah maka pandanglah saudaramu yang belum menikah, maka akan timbul rasa syukur. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama, paling 5 tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi, kalau berkawan karena Allah maka akan kekal abadi. Kebahagiaan seorang guru ialah ketika melihat muridnya sukses dunia dan akhirat. Dunia ini hanya setetes air. Kalau kau tak dapat jangan sedih, karena yang kau tak dapat hanya setetes. Dan kalau kau dapat, jangan bangga, karena yang kau dapat hanya setetes. Jika yang kita dengar adalah nasihat, maka jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi dengarlah apa yang diucapkan. Namun jika menyangkut suatu pemikiran pendapat, lihatlah dulu siapa yang mengucapkan, baru dengar apa yang dia ucapkan. Seorang wanita jika kesehariannya terbiasa mengamalkan salat fardu, salat sunnah, puasa, baca Al-Quran. Jika tiba masa haid, dan tidak bisa mengerjakan kebiasaan kesehariannya, kabar gembiranya Anda tetap mendapatkan pahalanya selama masa haid. Hidayah bukan hanya diberikan untuk orang yang tidak beriman saja, tapi Allah berikan hidayah pada orang yang beriman juga untuk menguatkan imannya. Kalau pengetahuan Anda mau ditambah oleh Allah, mudah dalam belajar, kuat dalam ingatan. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan ajarkan Anda pengetahuan. Berteman carilah yang baik, candanya pun akan memberikan faedah, umumnya kesehariannya sederhana dan rendah hati. Sudahkah kita memiliki sahabat seperti itu? Kalau belum, cari sekarang, mumpung masih ada waktu. Ketika seseorang mendapatkan ujian yang mengguncang jiwa, maka itu tandanya Allah ingin menaikkan derajat keimanan orang tersebut ke level tingkatan iman yang lebih tinggi. Maka berbahagialah, karena ujian itu tanda cinta Allah kepada orang tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Jika umat Islam seluruhnya dekat dengan Al-Quran,
maka turun rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri ini akan menjadi baik. Yang terlihat sedikit bisa jadi berkahnya melimpah. Makanya jangan bosan bersyukur, biar nikmatnya ditambah. Sudahkah kita mengerti, dari sekian ribu salat yang kita tunaikan, berapa persen yang kita paham artinya? Jangan-jangan kita salat tapi tidak tahu artinya. Bagaimana bisa khusyuk, kalau kita tidak mengerti apa yang kita lakukan? Petik 2. Mencintai bukanlah kesalahan. Namun, ketika cinta ditunggani oleh hawa nafsu saat itulah terjadi kesalahan. Petik 2. Pengabdian cinta adalah ketika mata sejuk melihat orang yang dicintai. Dan seluruh anggota tubuh tergerak untuk orang yang dicintai. Cinta bukan untuk didefinisikan, tetapi cinta untuk dirasakan. Jika engkau mendefinisikannya, saat itu engkau tidak mengerti lagi tentang cinta. Dan jika engkau sudah merasakan cinta, sejuta definisi tidak bisa mewakilinya. Makna cinta adalah kerinduan untuk membawa yang dicintai pada keindahan dan kemuliaan. Jika ada dua hati yang bersatu dalam cinta karena Allah, lalu tampak ada perpisahan. Sesungguhnya itu adalah hanya karena perubahan dalam cara mencintai. Sebab cinta sejati karena Allah tidak akan hilang dan berakhir. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis seduh. Tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam perjuangan menempuh onak dan duri penghidupan. Menata hati agar senantiasa sadar akan kekurangan dirinya, akan meredam luapan semangat untuk memperhatikan celah orang lain dengan mata meremehkan. Hal itu akan menjadikan dirinya amat berhati-hati dalam melihat celah orang lain. Sebab semua kesalahan yang terjadi pada orang lain, bisa saja terjadi pada dirinya sendiri. Kesuksesan di dunia adalah ujian yang paling berat untuk sukses di akhirat. Yang tidak menyadari kesuksesan di dunia sebagai ujian, maka ia adalah yang gagal di akhirat. Kerinduan kepada kebaikan ditandai dengan senantiasa memikirkan, membicarakan dan mencoba kebaikan tersebut. Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe dan like-nya.